Aku yakin teman-teman sudah familiar dengan aksi korporasi yang satu ini. Yap, pembagian dividen. Untuk yang belum tahu, dividen adalah bagian dari keuntungan atau laba perusahaan yang dibagikan kepada para pemegang saham. Pada saat perusahaan mendapatkan laba, mereka dihadapi oleh dua pilihan, yaitu untuk menahan saldo laba tersebut sebagai retained earning untuk digunakan di kemudian hari, atau membagikannya kepada para pemegang saham sebagai dividen. Jenis-jenis dividen sebenarnya cukup banyak, namun hanya dua yang mungkin teman-teman sering dengar. Yang pertama adalah cash dividend atau dividen tunai. Adalah dividen yang dibayarkan dalam bentuk uang tunai. Pada umumnya, cash dividend lebih disukai oleh para pemegang saham dan lebih sering dipakai perseroan jika dibandingkan jenis dividen yang lain. Jenis dividen yang selanjutnya adalah stock dividend, yaitu adalah dividen yang dibayarkan dalam bentuk saham, bukan dalam bentuk uang tunai. Pembayaran stok dividen juga harus disarankan dengan adanya laba atau surplus yang tersedia. Dengan adanya pembayaran dividen saham ini, maka jumlah saham yang beredar akan meningkat. Namun, pembayaran dividen saham ini tidak akan merubah posisi likuiditas perusahaan, karena yang dibayarkan oleh perusahaan bukan merupakan bagian dari arus kas perusahaan. Nah, beberapa istilah yang teman-teman perlu ketahui mengenai pembagian dividen. Yang pertama adalah cum date. Cum date adalah singkatan dari cumulative date, yaitu tanggal penentuan bagi para investor yang berhak mendapatkan dividen dari perusahaan tertentu karena memegang saham tersebut. Cum date juga menjadi tanggal akhir seseorang dapat mencatatkan diri sebagai pemegang hak. Cum date biasanya hanya berlangsung selama 1 hari, dan apabila kamu membeli saham setelah cum date, maka kamu sudah masuk ke dalam ex date atau kamu tidak memiliki hak untuk mendapatkan dividen. Misalnya, cum date BBRI adalah tanggal 27 Maret. Maka sebenarnya kamu hanya perlu memegang saham BBRI pada tanggal 27 Maret dan di tanggal 28 kamu jual, maka kamu masih memiliki hak untuk mendapatkan dividen. Nah, inilah juga yang menyebabkan kenapa harga saham 1 hari setelah cum date biasanya ARB, karena orang-orang sudah menjual sahamnya karena mereka hanya mementingkan hak untuk mendapatkan dividen. Lalu yang kedua, istilah yang penting kamu ketahui juga adalah dividen yield. Dividen yield merupakan persentase yang menggambarkan jumlah dividen per lembar jika dibandingkan dengan harga sahamnya pada saat cum date. Sehingga dengan kata lain dapat diartikan sebagai bunga yang kalian dapatkan karena memegang saham tersebut. Semakin besar dividen yieldnya, maka akan semakin menarik pembagian dividennya. Misal, saham DMAS atau Demas memiliki dividen yield 20% dan kamu memiliki uang 1 juta. Itu artinya kamu berhak mendapatkan 200.000 atau 20% dari kepemilikan kamu. Nih, tips bagi kamu yang merupakan investor dividen hunter. BEI telah membuat sebuah indeks yang dinamakan IDX High Div 20 atau IDX High Dividend Yield 20 yang berisi 20 emiten dengan fundamental yang bagus dan riwayat pembagian dividen selama 3 tahun terakhir yang juga bagus. Kamu dapat mengunduh detailnya di website IDX seperti pada gambar atau di file yang ada di modul ini ya. Nah, pada PDF yang telah kamu download itu, kalian akan dapat mengetahui sebenarnya apa saja sih ke-20 saham tersebut beserta weightingnya ke indeks tersebut. Nah, tips lain, terdapat sebuah website yaitu www.jadwaldividen.com yang cukup menarik untuk kalian lihat. Karena pada website tersebut terdapat data-data mengenai waktu pembayaran dividen, jumlah dividen, dividen yieldnya, dan sebagainya yang cukup lengkap dan juga pasti akan berguna bagi kamu yang memiliki gaya dividen investing.